Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Jadi hari ini di pertemuan kali ini kita akan melakukan penyuluhan dari bidan-bidan kita semua mengenai kelas ibu hamil pada pertemuan pertama. Jadi ibu-ibu dikumpulkannya di sini itu untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas pada kelas ibu hamil pertemuan pertama ini. Dan untuk para pematerinya yang sangat saya hormati kepada Bidan Nita, Bidan Jijah, dan juga Bidan Salma, mungkin akan menerangkan banyak sekali apa itu pertemuan ibu hamil di yang pertama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bidan Nita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kader Lutfi yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi untuk pertemuan kelas ibu hamil kita yang pertama ini. Tentunya untuk program ini kita akan berkelanjutan ya, nanti ada pertemuan kedua dan juga ketiga. Nanti ibu-ibu akan lebih sering untuk bertemu dengan saya. Seperti itu. Dan di sini apa aja sih yang akan kita bahas di pertemuan pertama? Nah, di sini kita itu yang pertama itu akan menjelaskan mengenai kehamilan. Sebelumnya ibu-ibu tahu tentang kehamilan? Apa itu kehamilan? Tahu, Bu. Tahu, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, di sini sudah terlihat ya, ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Jadi untuk kehamilan ini adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang wanita. Dan kehamilan normal itu lamanya 280 hari atau sekitar 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dan kehamilan itu dibagi atas 3 trimester, yaitu trimester 1, 2, dan 3. Untuk trimester 1 itu adalah kehamilan hingga 12 minggu, untuk trimester 2 dari kehamilan 12 sampai 24 minggu. Di kehamilan 24 sampai 36 minggu ini disebutnya trimester ketiga. Jadi setiap bulan itu 3 bulan sekali disebutnya trimester, ibu-ibu, seperti itu. Mungkin di sini ibu-ibu juga kan sedang hamil ya. Di sini ada ibu dari masyarakat, Ibu Ayu ya, Bu. Di sini ada. Mungkin di sini Ibu Ayu berapa usia kehamilannya? 30 minggu, Ibu. Oh, berarti ini sudah menginjak di trimester ketiga ya, Bu. Jadi di sini ada perubahan-perubahan yang nanti akan kami jelaskan lagi. Setiap orang ini berbeda trimester dan berbeda perubahan-perubahan saat ia mengalami kehamilan. Dan di sini juga ada tanda-tanda kehamilan. Tanda seorang wanita perempuan hamil itu adalah terlambat haid paling sedikit 1-2 minggu walaupun terkadang masih ada bercak darah. Dan untuk lebih memastikan hamil atau tidak, segera diperiksa ke bidan atau ke dokter seperti itu. Mungkin ibu-ibu juga ini yang masih muda-muda ya, kemarin sudah dicek kehamilannya seperti Ibu Sukmana. Kemarin ini masih kecil ya, Bu? Masih di trimester 1? Iya, Bu, masih kecil. Oke. Dan di sini selanjutnya ada keluhan saat hamil. Keluhan pada hamil muda ini ada mual, muntah, pusing, lemas, terutama pada pagi hari. Untuk keluhan pada hamil tua itu biasanya ada nyeri pinggang, karena ibunya itu cenderung berdiri condong ke belakang untuk menyeimbangkan perut yang makin besar. Dan ada juga kram kaki, terutama pada trimester 2, dan cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Untuk keluhan ini normal ya ibu-ibu, karena ini adalah perubahan saat mengalami kehamilan. Dan mungkin ini adalah hal yang baru ibu-ibu rasakan jika pertama kali hamil. Dan selanjutnya ini ada pembengkakan di kaki karena penimbunan cairan akibat tingginya kadar garam di dalam tubuh. Biasanya ini muncul pada trimester ketiga seperti tadi Ibu Ayu ya. Ibu sudah ada perubahan-perubahan tidak, Bu? Ada, Ibu. Oke, di sini juga ada wasir atau ambeien. Biasanya ini pembengkakan dan peradangan yang terjadi
pada pembuluh darah balik atau pena di sekitar dubur. Dan ada juga keputihan selama kehamilan ini, keputihan akan semakin bertambah dan tidak berwarna. Jika keputihan berbau dan terasa gatal, ini segera periksa ke bidan atau dokter karena ini kemungkinan sudah tidak normal ya Bu, jika ada keputihan yang berbau. Nah, di sini ada perubahan fisik pada ibu hamil. Untuk perubahannya itu ada di payudara. Kadang payudara itu terasa bengkak karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui nanti ibu-ibu untuk menyusui dede bayinya. Ini termasuk perubahan fisik pada ibu hamil. Dan ada peningkatan berat badan karena adanya pembesaran rahim dan beberapa bagian tubuh. Dan untuk di trimester 3 biasanya berat badannya itu bertambah sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Dan untuk di trimester kedua itu biasanya pertambahannya itu 4-6 kilo, dan untuk di trimester ketiga ada 6-8 kilo. Total kenaikan berat badan selama kehamilan itu sekitar 11,5 sampai 16 kg. Dan ada juga perubahan pada kulit karena adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu seperti pada kedua pipi, sekitar hidung, sekitar puting, susu, dan areola mamae di atas tulang kemaluan sampai pusar. Ini perubahan yang normal, tidak perlu dikhawatirkan kepada ibu-ibu. Dan di sini ada perubahan emosional yang terjadi pada ibu hamil. Secara umum ini perubahan mental yang oleh ibu adalah sensitif, biasanya mudah tersinggung, mudah marah, dan sedih. Ada juga takut dan khawatir, cemas, apakah saya bisa untuk melakukan persalinan nanti, gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini sebaiknya dilakukan secepatnya dan sesering mungkin sesuai anjuran petugas. Pemeriksaan kehamilan ini dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Dan perlu diingat juga ya ibu-ibu di sini 4 kali pemeriksaan pertama itu dilakukan di usia 0 sampai 3 bulan. Pemeriksaan kedua dilakukan di 4 sampai 6 bulan, pemeriksaan ketiga dilakukan pada usia 7 sampai 8 bulan, pemeriksaan keempat pada usia 8 sampai 9 bulan. Saya harapkan di sini ibu-ibu akan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan karena di sini nanti akan dilakukan screening atau pemeriksaan bila terjadi kelainan atau hal yang tidak diinginkan kepada kehamilan ibu-ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti ya Ibu Lutfi terakhir. Iya Bu Bidan, nanti terakhir sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama, Bidanita. Untuk pemateri yang kedua, dilanjutkan oleh Bidan Jija. Para ibu-ibu semuanya, boleh disimak ya, materinya tidak kalah penting dari penyampaian yang pertama. Baik, terima kasih kepada MP yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan materi dari Tenita ya. Di sini saya perkenalkan Bidan Ajija, rekan dari Bidanita. Nah, terima kasih kepada Ibu Kader, masyarakat, dan Pak RT ya yang sudah menghadiri kesempatan pada pemaparan materi hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu pelayanan kesehatan ibu hamil. Nah, di sini juga pelayanan kesehatan ibu hamil sering disebut dengan 10T, yaitu yang pertama, ukur tinggi badan. Tinggi badan hanya diperiksa pada K1 untuk mengetahui adanya faktor risiko pada ibu hamil bila kurang dari 145 cm, maka faktor risiko untuk panggul sempit. Mungkin ibu-ibu juga ya pada saat diperiksa ke bidan, tentunya pasti diberikan pelayanan 10T. Yang kedua, timbang berat badan. Berat badan ibu hamil harus diperiksa pada tiap kali kunjungan. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan minimal 1 kilo per bulan dan maksimal 2 kilo per bulan. Ini juga untuk mengetahui apakah ibu hamilnya normal atau tidak. Yang ketiga, ukur lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas diukur hanya pada saat K1 atau pemeriksaan pertama. Pengukuran ini dilakukan untuk lila atau disebut dengan lila, yaitu 23,5 cm yang menunjukkan bahwa ibu menderita kurang
energi kronik. Yang keempat, ukur tekanan darah, mungkin Ibu. Nah, yang kelima, ukur tinggi fundus uteri. Apa sih itu? Yaitu pengukuran yang tiap kali kunjungan sejak kehamilan berusia 4 bulan, pertambahan tinggi fundus harus sesuai dengan usia kehamilannya. Yang keenam, tes laboratorium. Tes yang wajib dilakukan bagi ibu hamil adalah tes HB untuk mengetahui apakah ibu menderita anemia dan golongan darah untuk mempersiapkan donor darah bagi ibu bila diperlukan kelak. Yang ketujuh, berikan tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini diberikan minimal sebanyak 90 tablet selama kehamilan yang berguna untuk mencegah kekurangan darah selama kehamilan. Yang kedelapan, pemberian imunisasi tetanus toksoid. Yang kesembilan, temui cara atau konseling termasuk perencanaan persalinan dan KB pasca persalinan. Yang ke-10, tata laksana kasus, yaitu apabila dari pemeriksaan ditemukan faktor risiko, segera lakukan pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada MC Ibu Kader ya Bu. Persilahkan. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Selanjutnya pemateri terakhir nih kepada Bidan Salma. Ibu-ibu nanti sebentar lagi akan ada pertanyaan ya. Setelah ini ada sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu boleh mempersiapkan pertanyaannya setelah pemateri terakhir ini. Kepada Bidan Salma saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Kader dan ibu-ibu semua, juga para pemuka yang telah hadir di acara pertemuan kita pada hari ini ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menjaga ibu hamil agar tetap sehat dan juga janin sehat, kemudian cerdas. Tentu kan di sini ibu-ibu semua ingin ya anak itu sehat, janinnya itu sehat, kemudian nanti pas lahir adiknya cerdas seperti itu. Nah, apa saja sih yang bisa menjadikan ibu dan juga janin ini sehat? Yang pertama, makan makanan beraneka ragam. Nah, satu piring lebih banyak dari biasanya. Nah, jadi makanan pokok seperti nasi, jagung, singkong, ubi, dan sebagainya. Kemudian banyak makan sayur dan buah, lengkapi dengan lauk pauk, minum juga lebih banyak. Jadi, ibu nanti setiap bulan itu kan harus mengalami perubahan berat badannya itu meningkat sampai 1 kilo kurang lebihnya dalam 1 bulan. Nah, jadi ibu-ibu semua di sini diperbanyak lagi untuk makanan-makanannya lebih bervariasi agar nutrisinya tercukupi ya. Kemudian yang kedua di sini ada istirahat yang cukup. Tentu kan ibu-ibu pada masa hamilnya itu akan capek ya nanti, jadi harus istirahat agar ibu-ibu ini tidak stres seperti itu. Jadi janin yang ada di dalam perut ibu itu nanti bisa cerdas dan juga sehat. Nah, tidur kurang lebihnya itu sekitar 6 sampai 7 jam. Siang harinya sedikitnya 1 sampai 2 jam. Nanti ibu-ibu diusahakan untuk siap ketika siang itu tidur 1 sampai 2 jam istirahat pada siang hari ya. Kemudian yang ketiga, bersama dengan suami lakukan stimulasi janin dengan cara stimulasi suara dan stimulasi raba. Nah, jadi nanti ketika ibu bersama suami bisa sering mendengarkan adik bayinya itu seperti mendengarkan suara lantunan ayat Al-Quran seperti itu, atau misalkan nanti diraba-raba adik bayinya agar menstimulasi hubungan antara ibu dan juga janin. Kemudian yang keempat, periksa kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter. Sebaiknya setiap bulan. Nah, jadi pada setiap bulannya itu ibu-ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan secara teratur agar mengetahui kesehatan ibu dan juga janin ya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan dari
diri seperti mandi, sikat gigi, dan ganti pakaian tiap hari. Cuci rambut teratur minimal 2-3 hari sekali, kemudian cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebelum makan, setelah BAB ataupun BAK. Nah, kemudian di sini ada hal-hal apa sih yang harus dihindari oleh ibu hamil selama kehamilannya. Yang pertama, kerja berat. Ibu-ibu akan mengangkat pakaian kotor yang banyak, misalkan 1 ember gitu. Nah, ketika mengangkat beban itu harus jongkok terlebih dahulu atau meminta bantuan orang lain seperti suami ataupun yang ada di sekitar ibu ya. Jadi jangan memaksakan untuk mengerjakan kerjaan yang berat. Kemudian kedua, merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Hati-hati nih bapak-bapak yang ketika ada ibu hamil atau istrinya sendiri hamil malah merokok di depannya atau misalkan dari luar langsung ke dalam gitu asapnya memapar kepada si ibu. Nah, itu bisa berbahaya ya kepada janinnya. Jadi harus dijaga nih untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibunya boleh diingatkan ke bapaknya untuk berhenti terlebih dahulu merokok agar janinnya dan ibunya juga sehat. Kemudian mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, alkohol, dan lain-lain. Yang keempat, tidur terlentang pada hamil tua. Kemudian mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Nah, jadi jangan sampai ya ketika ibu-ibu mengalami keluhan seperti pusing atau misalkan mual muntah berlebih itu ketika terasa langsung diberi obat warung. Nah, itu tidak boleh ya, tidak disarankan karena nanti takut ada efek samping lain yang tidak baik untuk kesehatan janin dan juga ibu. Maka dari itu harus diperiksa terlebih dahulu kepada dokter atau bidan untuk ditangani lebih lanjut. Kemudian di sini ada mitos yang berkembang di masyarakat. Tentu kan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini selalu ada di setiap tempat itu mitos-mitos seperti misalkan ibu hamil tidak boleh keluar maghrib atau seperti itu. Nah, di sini ada contohnya juga ya. Yang pertama itu ibu hamil mengurangi makanan supaya bayi tidak besar. Nah, itu salah ya, malah ketika ibu mengandung itu makanannya itu harus bervariasi, beraneka ragam. Nah, next. Nah, selanjutnya justru ibu hamil perlu makan 1 piring lebih banyak dari biasanya untuk pertumbuhan dan kesehatan bayi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan ya tadi, jadi yang kedua ini, ibu hamil tidak boleh makan udang, cumi, ikan laut karena akan mempersulit kelahiran. Nah, itu statement yang salah ya ibu-ibu. Justru makanan tersebut sumber protein dan kaya akan mineral seperti kalsium, yodium, dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan juga otak janin. Padahal udang, cumi, dan ikan laut itu tinggi akan protein ya ibu-ibu, jadi sangat dianjurkan untuk dikonsumsi ketika ibu-ibu hamil. Kemudian di sini ada persiapan menghadapi persalinan. Untuk menghadapi persalinan, maka diperlukan persiapan yang disebut dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau P4K. Dengan stiker yaitu yang pertama, tanggal taksiran persalinan, tempat dan peluang persalinan, tubulin atau biaya persalinan, transport, dan juga kebutuhan persalinan lainnya. Next. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hubungan suami istri selama hamil. Nah, beberapa hal di sini perlu diperhatikan ya ibu-ibu mengenai hubungan suami istri selama kehamilan. Yang pertama, hubungan suami istri ini diperbolehkan selama kehamilan. Kemudian yang kedua, kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual. Hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Kemudian hasrat seksual dan keinginan untuk menikmati hubungan suami istri selama masa kehamilan sangat bervariasi. Tidak ada batasan waktu kapan saat tepat untuk berhubungan suami istri selama kehamilan dinyatakan tidak memiliki resiko apapun. Nah, jadi jika ibu-ibu ini hamil di trimester awal seperti masih kandungan yang masih kecil, nah itu
diharapkan untuk tidak melakukan hubungan terlalu sering karena akan menimbulkan ibu-ibu tuh mulas nantinya seperti itu. Kemudian dianjurkan ya ibu-ibu semua dan bapak-bapak di sini untuk melakukan hubungan ketika usia kehamilan ibu ini sudah tua, sudah menginjak usia 30 bulan, 30 minggu maksud saya, mohon maaf. Nah, kemudian salah satu manfaat suami istri adalah ibu dapat saling berbagi rasa takut maupun khawatir serta stres masa kehamilan nanti. Dimohon untuk bapak-bapak di sini kemudian yang terakhir, hubungan suami istri sama hamil juga bermanfaat sebagai persiapan bagi otot-otot tangguh untuk menghadapi persalinan. Nah, seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, nanti ada di akhir sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kadar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir ya. Langsung ke sesi tanya jawab aja ya ibu-ibu. Barangkali ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu. Saya tuh kan hamil anak pertama ini tuh, jadi belum berpengalaman. Terus kan saya juga jauh dari orang tua, jadi hanya bisa nanya-nanya lewat sosial media atau di telepon aja. Nah, sekarang tuh saya tuh memasuki trimester 2 atau 22 minggu ya, Bu. Nah, saya tuh tiap hari tuh ngantuk terus. Jadi hawanya tuh pengen tidur mulu. Jadi sedangkan kata orang tua saya itu gak bagus. Gimana Bu itu teh bagus atau tidak tidur siang? Ibu Kader, mohon maaf ini dijawabnya sama siapa? Mungkin nanti Ya. diarahkan sama Ibu. Mohon ya Bu ya. Jadi Ibu Dian ya Bu ya. Ibu Dian nanyanya ke bidan yang mana Bu? Ke bidan Jija aja Bu. Oh, ke bidan Jija. Bidan Jija ada di sana bidan? Oh, bidan Jija ternyata ada yang itu Ibu Dian nanya ternyata sama bidan. Ya, baik Bu Kadar. Izin menjawab ya, mungkin nanti ada koreksi atau tambahan dari bidan-bidan lain boleh cerita ya. Ya Teh, mungkin banyak mitos yang seperti itu untuk masih di daerah-daerah kampung. Keluarga saya juga adalah salah satunya gitu Bu, yang tidak mengharuskan untuk tidur siang bagi ibu hamil. Tapi ya menurut ahli kebidanan atau ahli kesehatan, saya kan sekarang udah terjun di dunia kesehatan gitu ya, jadi bisa membedakan apakah baik atau tidak. Justru dengan tidur siang ini ibu hamil itu baik gitu kan. Dari menurut penelitian juga yang terbaru kan yang diterbitkan dalam jurnal Sleep Medicine, wanita hamil yang tidur siang secara teratur cenderung tidak memiliki bayi dengan berat lahir rendah. Berat badan lahir rendah dikaitkan dengan komplikasi kesehatan selama masa anak-anak dan dewasa seperti penyakit pernapasan dan hipertensi. Ini salah satunya penelitian yang terbaru ya Bu ya. Jadi sebenarnya pada tidur siang ini tidak akan mempengaruhi bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, para ahli juga justru menyarankan untuk ibu hamil untuk tidur lebih cukup agar dapat menjaga stamina yang mungkin saja mudah berkurang, apalagi ada banyak gangguan yang dialami ibu hamil pada malam hari. Tentu kan Bu ya, udah trimester 3 mah, udah 8 bulan sering susah tidur, karena yang pertama biasanya ibu sering buang air kecil ke kamar mandi, jadi istirahat malamnya juga terganggu. Maka boleh-boleh saja gitu Bu untuk ibu hamil tidur
di siang hari. Nah, selain itu juga dapat meningkatkan energi. Tidur siang yang cukup dapat memperlancar aliran darah termasuk di otak. Jadi, setelah tidur siang, ibu hamil akan terlihat lebih segar, mudah konsentrasi, daya ingat lebih baik, dan lebih kondusif. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih kepada penanya dan yang menjawab. Nah, jadi gimana Ibu Dian kan udah mengerti ya bahwa tidur siang itu boleh pada ibu hamil. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ibu-ibu ada yang masih ingin bertanya? Saya persilahkan. Ibu izin bertanya. Mangga Ibu. Nah, Ibu sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Ayu Puji dari RT 1. Ibu barangan mengkonsumsi obat ya, tapi saya itu keputihan, apakah ada obat khusus atau ada obat-obatan boleh dikonsumsi sama saya, Bu? Terima kasih. Ibu Ayu nanyanya ke bidan yang mana ya Bu ya? Bidan Salma, Ibu. Oh, katanya bidan Salma. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Ayu atas pertanyaannya, sangat baik. Nah, apalagi Ibu ini kan sudah menginjak usia kehamilan 30 minggu ya, jadi kehamilannya sudah besar. Itu cenderung akan lebih banyak keputihan memang Bu. Jadi untuk keputihan sendiri ini akan muncul lebih banyak produksinya di awal trimester dan juga di akhir trimester. Karena ya itu merupakan alamiah ya, banyak ibu-ibu hamil yang memang mengalami hal yang ibu rasakan juga. Nah, untuk obat-obatannya itu yang pertama biasanya ada berbagai macam ya, tapi tidak semua bisa diberikan kepada ibu hamil karena ada obat-obatan yang tidak boleh juga untuk dikonsumsi karena tidak baik atau keras untuk ibu hamil. Yang pertama itu biasanya dokter memberikan obat antimikroba, misalnya metronidazole. Nah, seperti itu. Kemudian obat antibiotik lainnya seperti antibiotik yang biasa yang ada di apotik, tapi tentunya ini juga harus sesuai anjuran dokter. Nah, kemudian biasanya ini disebabkan oleh infeksi jamur ya, Bu ya. Kalau misalkan keputihannya itu sangat banyak dan sudah sangat mengganggu. Nah, jadi memang infeksi jamur ini bisa terjadi pada kehamilan karena adanya perubahan pH atau keasaman pada area intim ibu hamil ya. Kemudian obat anti jamur ini sering digunakan untuk mengatasi keputihan seperti biasanya dalam pemberiannya dalam bentuk krim, salep ataupun supositori. Kemudian obat keputihan ini ada juga yang diminum. Nah, tapi tidak direkomendasikan untuk ibu hamil. Pengobatan dan penanganan keputihan pada saat hamil memerlukan konsultasi terlebih dahulu ya Bu ya ke dokter yang sudah Ibu percaya. Hal ini agar pengobatan keputihan pada ibu tetap aman dan juga sesuai kondisi yang dialami ibu. Karena keputihan ini rentan terjadi selama kehamilan. Maka ibu harus bisa untuk melakukan tindakan pencegahannya seperti membersihkan vagina dengan benar. Jadi ceboknya dari depan kemudian ke belakang. Jangan menggunakan sabun-sabun antiseptik seperti itu ya Bu ya, karena itu bisa berbahaya juga walaupun ibu dalam kondisi keputihan banyak. Itu bisa dibersihkan saja menggunakan tangan yang benar. Kemudian menggunakan pakaian dalam yang nyaman dan tidak ketat ya tentunya. Ataupun ibu bisa menggunakan panty liner yang seperti pembalut tapi yang kecil. Nah, itu ibu bisa menggunakan itu agar celana dalam ibu tetap bersih nantinya agar tidak lembab ya Bu ya dan tidak menambah reproduksi keputihannya lebih banyak seperti itu Ibu. Apakah bisa dipahami Ibu? Iya bisa Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kembali ke Ibu Kadar. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu dan Bu Bidan Salma ya. Mungkin satu penanya lagi boleh ya untuk pertemuan kali ini karena waktunya juga sudah mau habis. Apakah masih ada yang bertanya? Assalamualaikum. Iya, Bu RT. Ibu, mohon maaf ya saya telat. Soalnya dari tadi ada acara RT di sebelah gitu ya. Oh, iya, Ibu. Tadi saya sedikit menyimak nih. Mohon maaf juga kepada Bidanita, Bidan Jijah, dan Bidan Salmah. Sama Ibu Kadar juga mohon maaf ya. Saya Iya, iya. telat. Jadi gini Bu, tadi saya sedikit menyimak. Saya tuh kan ini lagi hamil ya. Kebetulan saya lagi hamil anak kedua. Jadi saya tuh pengen makan daging kambing gitu. Apakah boleh atau tidak, Bu? Mungkin satu lagi ya yang belum jawab Bidanita. Bidanita bisa menjelaskan. Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke mitos ya. Jadi emang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa makan kambing itu tidak boleh, katanya nanti pas bersalin atau apa gitu bakal susah. Padahal ini sebenarnya boleh ya, boleh dilakukan karena kan itu termasuk protein. Protein kan boleh dimakan oleh ibu hamil, maka kambing juga boleh dimakan oleh ibu hamil. Mungkin itu jawaban singkat dari saya ya, Ibu Lutfi, dikarenakan mungkin sudah cukup ya, Bu, waktunya. Dia sangat. Iya, Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Bisa diterima ya jawabannya. Kalau makan kambing itu bisa. Sekian dari pertemuan kelas ibu hamil hari ini ya. Semoga ibu-ibu semuanya bisa mengerti apa yang telah dijelaskan oleh bidan-bidan kita semua. Mungkin dari saya mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari awal hingga akhirnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.